Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Eming. Saya sangat excited dengan pengalaman yang saya dapatkan ketika proses pembuatan interview sampai editing project kali ini. Saya jadi punya pengalaman baru. Satu hari sebelum saya take video dengan narasumber yang akan ditampilkan videonya, narasumber ini mengingatkan kepada saya untuk berhati-hati, kemudian berjaga-jaga, karena ketika saya interview beliau, katanya teman-teman atau siapapun yang berkaitan atau diceritakan di video tersebut akan datang dan menemani kita dalam sesi interview tersebut. Dan kabar mengecewakannya adalah ternyata makhluk-makhluk yang datang tersebut, yang datang pada proses take video, adalah makhluk-makhluk yang ternyata mengganggu. Jadi ketika kita mengambil gambar, sekitar 20 menit kita merekam video dengan kamera, ternyata video tersebut tidak tersimpan. Jadi hanya suara yang tersimpan. Video tersebut kami rekam dengan kamera DSLR, tapi ternyata rekamannya itu hilang. Kami baru menyadari ketika 20 menit proses wawancara kami. Jadi waktu kami mengecek di kamera, ternyata videonya tidak terekam. Jadi saya mohon maaf apabila 20 menit pertama kami tidak menampilkan video dalam sesi interview tersebut. Nanti beberapa menit kemudian baru kami tampilkan. Narasumber kali ini akan bercerita tentang pengalamannya semasa hidup, di mana dia pernah mengajar makhluk gaib, dia pernah diajar makhluk gaib, sampai dia pernah memonceng arwah dari Ahmadi, yang kita tahu bahwa dia adalah orang yang mengalami pembunuhan satu keluarga di Karundrung pada tahun 90-an. Oh iya, pada waktu perekaman, pada waktu sesi interview, teman saya yang merekam video merasakan berat di daerah punggungnya. Ternyata narasumber kita ini menyebutkan bahwa di belakang orang yang merekam tersebut ada anak kecil yang berdiri di pundaknya ataupun bermain-main di sekitarnya. Sebelumnya, saya pernah upload story, kalau tidak salah saya upload story ketika saya berada di SMK Negeri 8. Jadi, orang yang komentar bahwa di foto tersebut banyak makhluk gaib adalah narasumber kita kali ini. Begitu juga tentang kasus villa di Malino kemarin. Jadi, narasumber kita ini juga punya firasat tentang siapa sosok yang mengganggu kita di Villa Malino kemarin. Dan inilah videonya. Jadi yang saya ingat itu di story itu yang di SMK 8 dia kan ada yang story pertama yang bilang ada kepala ya apakah? Sebelumnya ada yang lihat di storymu bilang ada kepala toh sebelumnya. Tapi yang saya lihat secara keseluruhan setelah saya traveling ke sana secara tanda kutip toh bukan hanya kepala yang itu kepala cuma istilahnya kayak perwujudan J. Kalau katanya ya Ustaz Firanda tasyakul. Jadi dia cuma menyerupai tapi entitasnya banyak di situ, bukan hanya kepala-kepala itu. Jadi di semua jendela berderet. Di semua jendela berderet lantai 1 sama lantai 2 kalau salah ya. Yang ada di atas lagi tuh sama yang di apa sih namanya kayak yang depan itu yang kayak gapura-gapura. Di situ ada. Lebih banyak itu maksudnya jin-jin fasik sih kalau kok saya itu menyerupai jin fasik. Kenapa saya bilang jin fasik? Karena lebih banyak mengganggu, terus wujudnya tidak sempurna dengan perwujudan yang dia mau jadikan patokan begitu, seperti itu. Oh iya, di Malino itu Wisma villa ya, villa. Jadi saya kan begitu, jadi setiap ada sesuatu yang memang betul kayak ada kontak lah, ada kayak kayak kontak begitu kan. Maksudnya kalau memang betul-betul dia memang ada entitasnya, memang ada real key istilahnya, memang dia ada di situ, pasti kayak ada semacam kayak daya tarik tuh bilang saya ada di sini dan saya wujudku seperti ini, semacam memperkenalkan diri begitu ya. Jadi dia tuh kayak macam genderuwo tapi sebenarnya dia siluman. Jadi siluman
Jadi siluman kayak apa di ya, setengah monyet setengah gorila kayak begitu-begitulah. Cuma memang tidak bagus ki anunya, tidak bagus ki memang apa di istilahnya. Nah, tidak bagus ki tidak bagus auranya. Itu tidak bagus auranya. Kenapa saya bilang? Karena mereka itu dia tidak suka kalau kalian semua sholat di sana, zikir di tempat itu. Ya oke. Namaku sebut saja namaku Umu Khairnah. Saya ibu rumah tangga. Sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta lah, tapi setelah menikah akhirnya saya memilih untuk jadi ibu rumah tangga. Jadi untuk konten kali ini saya mau cerita awalnya kenapa saya sampai bisa dibilang apa di kalau kayak orang kebanyakan bilang mungkin indigo kah atau apa tuh. Walau misalnya, tapi ini kejadian-kejadian yang saya mau cerita, kejadian-kejadian yang dari kecil memang saya alami, dan istilahnya saya mulai sadar dan ada masuk di otakku bilang ini kejadian-kejadian ini memang betul ada nyatanya tuh seperti itu. Jadi saya mulai dari usia ini yang cerita dari mama, nah dari orang tuaku. Nah jadi umur 1 tahun lebih itu pernah kak sakit demam tinggi sekali itu. Tiba-tiba tengah malam itu saya bangun minta makan, tapi yang saya makan itu ikan bolu, ikan bandeng besar sekali, dan bukan hanya daging itu ikan bolu saya makan beserta tulang-tulangnya yang saya makan. Jadi itu pertama kali mungkin maksudnya itu pertama kali saya bersentuhan dengan hal seperti itu. Ini ceritanya pace-maceku. Nah saya belum sadari waktu itu, tapi yang saya sadari itu pas umur 3 tahun 4 tahun lah ya. Jadi umur 3-4 tahun itu dulu kan saya bukan tinggal di rumah ini saya tinggal di rumah nenek sama bapak sama mama sama adik. Jadi di rumahnya nenek itu kebetulan kan memang bekas rumah Belanda dulu. Begitu ya. Jadi bagaimana lah kalau maksudnya bekas rumah Belanda tuh kayak kuno gitu kesannya itu rumah, dan maksudnya klasik kayak pokoknya seperti itulah bangunannya. Di rumahnya nenek itu di dapur kan besar dapurnya, dan banyak orang di rumah itu tinggal, maksudnya keluarga yang lain bukan hanya keluarga aku. Jadi ada juga adiknya nenek dan maksudnya keponakan-keponakannya nenek begitu toh yang tinggal di sana. Jadi di dapur itu anunya itu setiap malam habis maghrib begitu kan dulu ada televisi cuma mereka lebih ada memang istilahnya kayak rutinitasnya begitu itu tante dan apa namanya orang di rumah lah di situ tuh di rumah nenek. Habis maghrib itu dengar di radio sahur sepuh namanya itu acara radio pokoknya ke tahun 80-an itu sahur sepuh. Jadi pokoknya maghrib lah begitu. Pas maghrib itu kita kumpul semua di dapur dengar tuh siaran radio namanya sahur sepuh. Jadi sementara kita mendengar ini orang semua sudah sibuk mengomentarin anunya atau adegan ceritanya yang di radio, saya tiba-tiba tidak enak perasaanku. Jadi anak kecil umur 3 tahun 4 tahun ini tiba-tiba yang keluar kayak keringat dingin begitu toh, keluar keringat dingin, tidak enak perasaan, tapi saya tidak bisa bicara, saya tidak tahu mau bilang apa begitu. Tiba-tiba sepersekian detik saya lihat diriku ada di bawah. Jadi posisinya saya secara fisik ada di atas, saya secara apa istilahnya kayak kalau sekarang sih mungkin orang bilangnya sukma kali ya. Secara sukma saya ada di atas, tapi saya lihat diri secara kasar di bawah. Jadi intinya ada sekitar 2 atau sampai 1,5 meter lah. Memang saya tidak bisa. Iya pokoknya di atas begini. Jadi kayak saya ada melayang, tapi saya lihat diriku ada di bawah. Sampai istilahnya kayak sadar kenapa ini? Kenapa bisa begini? Dan mungkin ya wallahualam kalau umpamanya saya terus ke atas itu mungkin yang namanya dikondisikan dengan mati suri. Seperti itu maksudnya kalau sekarang sekarang yang saya istilahnya secara nalar begitu sekarang seperti itu. Jadi sepersekian detik karena terus saya kayak tidak enak saya rasa tuh kenapa begini nih, kenapa ini tiba-tiba turun akhirnya kembali ke saya punya secara fisik secara raga. Jadi sudahnya itu mulai di situ itu mulai saya rasa kayak hampir tiap hari itu ada saya lihat kalau bayangan-bayangan sih sering gitu, maksudnya kayak
ini tidak ada yang ajak main. Contohnya itu dari plafon. Ada plafon itu kan dulu di rumah ada plafonnya kamarnya nenek. Apa namanya istilahnya kayak bolong karena kucing kan asbes tuh jadi gampang pecah. Sini kok ayo main, tapi kayak berupa cuma tangan saja atau kaki saja yang menggantung-gantung, terus atau kepala saja yang begitu tapi matanya keluar kayak intinya begitu gitu. Suaranya di sini kok main-main sini bilang. Tapi saya enggak saya enggak saya cuma lihat saja begitu ya, maksudnya namanya anak-anak kita tuh cuma lihat saja. Saya enggak tertarik untuk bilang mau main sama mereka. Terus pada pada satu waktu saya juga dulu waktu kecil itu hobi sekali main ibu guru dengan anak-anak murid istilahnya tuh. Jadi kan di ruang tamu kan rumah ini tuh kan luas tuh ruang tamunya, jadi macam inilah kayak kursi begini, saya di atas di sini naik di kursi itu, saya naik di atas, jadi saya gurunya. Terus papan tulis ceritanya itu tembok. Pokoknya setiap saya bilang oke, anak-anak pelajaran dimulai, pokoknya setiap saya bilang oke anak-anak pelajaran dimulai, kumpul semua itu yang ada di rumah, plak langsung kayak berjajar kayak berbaris. Jadi itu yang kumpul itu. Saya sih dulu sebut mereka teman-temanku, jadi teman-teman kecilku. Tapi setelah saya dewasa, saya akhirnya tahu bahwa mereka itu jin anak-anak yang tinggal di sekitar rumahku dan di rumahku. Jadi bentuknya itu modelnya aneh-aneh semua. Mungkin karena istilahnya mungkin mereka mau menyerupai tapi tidak sempurna toh. Seberapa orang, saya kadang-kadang mereka ada bersepuluh, kadang-kadang ratusan, kadang-kadang juga mereka ada puluhan. Tapi yang paling sering itu yang 10 ini yang paling sering hadir. Pasti setiap saya istilahnya main-main ibu guru toh, dia pasti ada ini 10 orang, 10 makhluk ini istilahnya. Bentuknya beda-beda. Ada yang anak-anak seperti tapi dia anak-anak modelnya bukan anak-anak pada anak-anak manusia pada umumnya, tidak anak-anak tapi aneh contohnya begini. Saya punya teman, dia kan istilahnya ada yang beberapa yang memperkenalkan diri, tapi yang paling saya istilahnya tandai itu dari semua itu yang datang itu anuku atau murid-murid goibku istilahnya, namanya Habil. Jadi Habil itu anak kecil tapi dia punya telinga itu kayak kurcaci panjang, terus dia punya kulit itu kayak transparan gitu ya. Jadi dia punya kayak aliran darah kayak nadi ya, apakah sih kentara saking transparannya dia. Baju itu kayak dia pakai baju jubah tapi lucu karena tangannya begini sama kakinya begini modelnya, ngerti tidak? Bulat-bulat begini bulat, tidak ada jari, tidak ada apa. Terus ada juga yang dia modelnya kayak gepeng sih, kayak ada tuh besar bola kalau dikasih gepeng ya begitu melebar gitu. Terus dia punya tungkai kaki sama tungkai tangan tuh kayak ranting pohon, semacam seperti itulah. Dan pokoknya aneh deh, lucu-lucu, kayak tidak ada, maksudnya di antara semua film-film horor yang saya pernah nonton tidak ada yang bentuknya seperti yang saya lihat lah, begitu intinya. Iya, interaksi. Ada yang pakai bahasanya mereka tapi saya mengerti. Tidak ada yang pakai bahasaku, ngerti tidak? Jadi tidak ada yang pakai bahasa manusia, semua pakai bahasanya mereka masing-masing, dan bahasanya tuh aneh, kayak bahasa kayak bahasa alien kali, kayak bahasa begitu-begitu deh, kayak bahasa Sanskerta kayak begitu-begitu. Cuman biasanya tuh mereka, kalau yang saya ingat itu kalau mereka berteriak, ayo cepat, ayo, tapi dia pakai bahasa kayak walau saya tidak tahu karena tidak pernah selama saya belajar bahasa ya seluruh dunia tidak pernah dengar bahasa seperti itu. Jadi ya semacam itulah. Cuman si Habil ini dia sering kadang-kadang dia pakai bahasa Arab. Ini setelah saya dewasa akhirnya saya tahu bilang dia itu bahasa Arab dia pakai begitu. Dia seperti semacam itulah. Terus maksudnya dalam beberapa kejadian dia ada itu Habil. Dan si Habil juga ini salah satu temanku yang kayak istilahnya dia selamatkan, Kak, mungkin dia ataukah bagaimana, dari yang namanya genderuwo. Bukan genderuwo, wewe gombel, sorry. Jadi yang selama ini orang bilang wewe gombel itu dongeng wewe gombel itu istilahnya kayak mitos tidak ada itu, tapi sebenarnya itu ada bentuknya itu. Jadi saya cerita dulu
Jadi saya di rumah nenek itu rata-rata tetangga itu keluarga Ji. Rata-rata tetangga itu keluarga. Jadi istilahnya kita selain saya jadi teman, termasuk keluarga juga, sepupu-sepupu tuh. Jadi istilahnya dekat. Jadi ada rumahnya itu temanku, sebut saya inilnya Efna. Dia di lorong ki dia rumahnya, masuk lorong gitu. Tapi kami itu di jalan di rumah nenek itu, maksudnya di kompleks rumah nenek itu sering main-main di situ karena dia punya rumah agak luas ki halamannya dan apa di istilahnya kayak teduh ki begitu. Jadi sudah sholat asar itu, maksudnya pas sudah waktu asar biasalah anak-anak tuh waktunya untuk main-main toh. Jadi kita main-main, saya sama adik itu main-main di situ. Kan itu rumahnya itu teman ada itu patung cupit yang kencing, yang air mancur toh, yang patung-patung lah dulu begitu toh. Jadi ada itu kolam ikannya itu, terus ada patung cupitnya di atasnya itu. Jadi terus tapi di atasnya itu, maksudnya di sekeliling itu halaman banyak pohon jambu dan pohon mangga. Saya ingat kata baru kan pohon jambu sama pohon mangga dulu kan lebat-lebat toh, maksudnya rindang ki dan betul-betul yang teduh, betul-betul kayak tertutup itu, jadi kayak betul-betul rimbun begitu. Jadi main istilahnya main-main enggo, main-main sembunyi-sembunyi. Akhirnya saya yang istilahnya jaga kandang istilahnya tuh. Jadi begitu. Pasti berhitung itu saya ya sembunyi semua 1, 2, sementara menghitung begitu. Tiba-tiba itu dari atas pohon, di atas itu patung itu yang atau air mancur itu yang kencing. Tiba-tiba ada tangan dan kuku panjang toh. Terus tapi ini paling tangan ini toh dan kukunya panjang hitam. Baru itu di sela-sela itu kayak macam kain kelambu tapi warna hitam, tapi robek-robek dan lusuh begitu toh. Dia mau kayak tangkap kayak begitu, dia mau kayak istilahnya kayak dia mau ya intinya kayak begitulah, dia mau kayak tangkap kayak begitu. Terus saya lihat ke atas karena kaget, saya lihat ke atas, saya tidak kelihatan mukanya itu makhluk toh, saya tidak kelihatan mukanya. Saya apa ini, kenapa begini? Saya pikir kayak lewat ji begitu toh. Ternyata pas semakin turun itu tangannya, semakin istilahnya kayak kukunya hampir menyentuh tanah, semakin kentara mukanya. Jadi mukanya itu perempuan. Kalau kita saya gambarkan tuh perempuan mukanya tuh pucat sekali, baru dia punya mata itu bulat besar. Dan rambutnya itu betul-betul yang rambut asli gimbal yang keriting dan banyak besar hitam, baru basi daun-daunnya. Terus dia dari atas begitu ketawa sama saya, ketawa, tapi semakin dia ketawa semakin lebar gitu dia punya senyuman sampai di telinganya. Terus saya tanya, siapa kok? Saya bilang begitu toh. Saya anak-anak, siapa kok? Dia ketawa, dia kasih lihat taringnya. Dia punya gigi tuh taring. Di situ mulai merah matanya, mulai yang kayak istilahnya kayak menyala dia punya mata. Nah di situ itu langsung ada tiba-tiba ada Habil di bawah. Perasaanku itu kayak terangkat kak, kayak diangkat kak, naik begitu tuh. Ada tiba-tiba dari bawah Habil, dia teriak lah. Saya kan nggak tahu apa arti itu lah tuh. Terus dia pegang kakiku, pokoknya dia kasihan, kayak dia menggantung juga, dia tangkap kakiku untuk turun ke tanah begitu, untuk pokoknya semacam itulah. Tapi yang itu karena itu wewe gombel lah istilahnya, itu wewe gombel. Karena semakin dia kayak dia mau angkat saya pertahankan, itu mukanya semakin kayak menyeramkan dan acak adut. Tidak pernah kak lihat makhluk sampai sekarang ya semenyeramkan itu mukanya itu bukan dibilang muka jin pada umumnya, maksudnya bukan yang kayak di film-film, tidak ada tapi muka saat begitu modelnya. Jadi saking menyeramkan itu karena dia punya kayak rahang itu lari ke dalam gitu, idang punya enggak ini rahang ininya tuh ini lari ke dalam, baru taringnya yang keluar, baru matanya tuh merah melotot. Ya begitulah, itu yang begitu seperti itu. Terus
Akhirnya itu Habil kasihan yang terus dia bilang lah turun lah terus saya nggak tahu, saya tuh setiap ada yang istilahnya kayak membahayakan di saya, maksudnya di diriku, selalu saya ada kayak suara selalu bisikan bilang baca kok ini, jangan kau takut, ada Allah, baca kok ini, baca kok ini. Jadi tapi selalu dari dulu itu, dari kecil selalu tuh baca kok Allahu Akbar dari dulu, dari kecil. Jadi pas saya baca tuh Allahu Akbar, tiap kali Allahu Akbar akhirnya saya sentuh di tanah. Yang paling membingungkan itu karena saya kan waktu istilahnya main itu kan sore ya, sekitar jam 5 lah atau setengah 6 mau maghrib gitu tuh. Tapi yang saya bingung karena pas saya istilahnya sadar itu lah, kembali main ceritanya di menapak ini di tanah, sudah malam nih. Dan yang lucunya karena teman-temanku cari kak semua, jadi bukan saya yang cari mereka cari saya. Dan intinya saya pulang itu dan keadaan bingung, maksudnya kenapa kayak ini di namanya kita misalnya baru pertama dapat yang begitu tuh, maksudnya selama ini kan oke lah melihat-lihat, tapi tidak pernah yang ada namanya istilahnya gangguan sampai seperti itu tuh, seperti yang itu. Sampai di rumah pulang sepersekian detik kayaknya, udah sampai kayak 1 menit deh. Maksudnya itu kejadian tuh yang saya merasa ini kayaknya kalau saya kok pribadiku saya masih ingat kayak sebentar sekali gitu. Cuman iya udah sampai kayak 1 menit atau pokoknya intinya begitulah. Karena kayak kayak cuman kayak diangkat terus kayak ditakut-takuti terus sini kayak seperti itu apa namanya kayak urutan peristiwanya. Itu beberapa gangguan tuh ya selain yang ini saya yang saya alami itu cukup membekas di saya. Terus ada juga beberapa tapi saya nggak mulai minda inilah apa istilahnya karena kesannya itu kalau saya dapat kayak kejadian-kejadian seperti itu, kesannya kayak dia ganggu dulu di tidurku begitu melalui mimpi. Jadi waktu SD sering lah maksudnya penampakan tapi nothing special kalau saya sih menurutku, karena mereka paling cuman kayak berdiri di WC atau kayak cuma kasih nampak kepalanya dari atas kayak macam-macam begitu. Jadi maksudnya seperti biasa tidak ada yang spesial. Nah pas masuk SMP di salah satu SMP negeri itu di Makassar, kan waktu itu SMP ku sementara membangun, jadi belum masih lantai 1, sementara siswanya sudah banyak gitu. Jadi kelas 1 itu masuk siang, kelas 2, kelas 3 masuk pagi. Jadi istilahnya kayak dikasih giliran seperti itu. Jadi saya ingat sekali itu kelas 1 SMP ada guru matematika aku, laki-laki, namanya ya sebut saya namanya Pak A. Ini Pak A mungkin waktu itu umurnya sudah 60 lebih karena sudah tua sekali itu guru matematika aku. Jadi jadi itu hari saya ingat sekali dia mengajar jam 3 Pak. Bayangkan ini matematika kita diajar jam 3 sore, aduh kayak mengantuk mengantuk baru disuruh lagi berpikir, aduh absurd, pokoknya malas jadi masuk siang. Pokoknya tidak ada yang memperhatikan itu pelajaran itu kodong bapak, karena dia dipikir akhirnya dia siang-siang bolong jam 3 jam aduh orang mengantuk baru belajar matematika. Dia menerangkan sendiri di papan, tidak bilang kayak balik-balik dia minta murid-murid apa tanggapannya, tidak mengajar sendiri sampai akhirnya selesai. Tapi yang saya lihat itu bapak waktu dia mengajar pucat sekali mukanya, tidak seperti biasanya pucat, baru kayak lain-lain kayak acak-acak, kayak tidak mandi lah orang begitu, kayak tidak mandi lah penampakannya tuh itu hari penampilannya. Jadi selesai itu bapak mengajar jam 4 jam 4 sore lah. Ada yang pengumumannya di toa di pengumuman pengeras suara di sekolah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah bapak ini guru matematika ini pada jam 10 pagi. Saya ini satu kelas heran, loh jam 10 pagi meninggal karena sakit jantung itu di pengumuman jam 10 pagi. Nah tadi ini jam 3 siang siapa yang mengajar? Jadi maksudku dalam artian maksudnya apa ini? Maksudnya bercanda ini orang, maksudnya guru ini yang buat pengumuman atau istilahnya apa coba?
Dan yang lucu tuh karena penjaga sekolahku itu yang istilahnya sapu-sapu itu toh di SMP ku, dia heran kenapa ini anak-anak semua kayak istilahnya ribut di kelas. Kan biasanya kalau ada guru kan kita semua keluar dari kelas tuh main-main tuh, maklum lah masih kelas 1 SMP begitu, masih ada jiwa anak-anak SD tuh. Kenapa semua ini di kelas semua tapi maksudnya cuma itu yang herannya, dan tidak ada yang ngajar kenapa mereka semua pada ini. Tapi memang itu satu kelas kayak ini pada heran semua. Terus yang ajar kita tadi siapa? Itu sampai lulus pun jadi salah satu ceritaan itu nanti maksudnya terhoror di antara teman-temanku istilahnya yang tidak pernah bersentuhan dengan dunia seperti itu tuh. Seperti itu. Jadi terus akhirnya begitu naik kelas 2 SMP. Masih kelas 1 SMP. Jadi setiap hari Sabtu itu di sekolah SMP ku ada upacara penurunan bendera. Jadi upacara penurunan bendera ini sore-sore itu jadi yang dipercayakan itu sebagai penggerak bendera apa segala macam tuh kelas 2 kelas 3. Jadi kelas 1-nya ini kodong cuma obade istilahnya yang paduan suara atau yang itu lagu Indonesia Raya apa segala macam. Terus itu upacara sekitar jam 5 lewat lah, maksudnya diadakan itu. Terus pas satu upacara saya kan ini kan istilahnya ini paduan suara ada berapa baris ke belakang tuh dan berapa baris ke samping kan. Jadi saya ini saya ada di barisan kedua dari depan. Jadi terus ini di samping kiriku saya sekali itu temanku. Saya tidak tahu bilang dia juga ternyata tembus. Karena kan dia juga istilahnya tidak pernah bilang tuh sama dengan saya tidak pernah bilang, saya tidak pernah cerita tentang itu. Jadi tiba-tiba ini pas lagi istilahnya lagi mau kasih naik bendera tuh sudah ini temanku memang kayak lain nih mukanya, dia tuh kayak pucat, keringat dingin keluar. Ternyata tapi lama langsung dia gitu, dia pegang rokku tuh, kayak begitu gitu, dia panggil kan tuh, apa itu saya bilang apakah, langsung bilang tapi yang dia gemetar baru dia kayak setengah cengkram ini saya punya rok dan paha tuh, saking kuat nih tuh saking mungkin takutnya atau bagaimana. Jadi saya bilang kenapa kok kah. Terus saya awalnya saya acukan tapi semakin apa itu maksudnya semakin resek gitu, semakin ribut dia bilang apa itu. Jadi saya balik sama dia, kenapa kok. Pas saya balik ke depan ada 7 orang. Itu 7 orang berdiri tuh depan apa namanya tiang bendera. Yang paling bikin shock karena tiba-tiba 7 orang dia lepas kepalanya bersamaan, dia lepas kepalanya baru dikasih gelinding kayak bowling. Pas dia kasih gelinding itu bowling, saya itu kayak ini temanku pingsan ini samping kiriku tuh pingsan itu saya ini antara ndak tahu ada itu yang namanya orang antara shock, trauma, ketakutan itu kayak tidak ada dirasa diri di dunia yang menapak, yang tiba-tiba kayak tidak ada kepala dirasa, tidak ada tidak dirasa saya tidak tahu bagaimana prosesnya saya dibawa ke UKS, saya tidak ingat tidak ada dalam ingatanku karena saking shock. Bayangkan arah ke kan ceritanya begini tuh, di depanku itu ada sekitar jarak 2 meter kali enggak 3-4 meter itu tiang bendera tuh, dia tuh pasti di tengah-tengah antara tiang bendera dan saya dan aubadaku itu paduan suaraku lempar ke arah tiang bendera. Dan saya bukan mengkorelasikan, jadi kan pada saat saya SMP itu kan sekolah lagi membangun untuk lantai 2 lantai 3-nya. Jadi pada saat itu saya istilahnya belum selesai nih SMP ku tuh. Wallahualam saya tidak tahu itu kabar tanda atau bagaimana. 7 orang tukang yang kerja itu sekolah aku meninggal, sama dengan jumlahnya itu orang yang lepas kepalanya. Seperti itu. Kejadiannya tidak sama, tapi dalam 1 bulan itu berturut-turut. Dan salah satu dari mereka itu istilahnya yang sempat sadar tuh sebelum dia meninggal, ditanya kenapa kok bisa jatuh dari lantai 3, yang ada yang dorong dari atas. Ini seperti itu langsung bisa itu ada yang dorong karena tidak ada pekerja lain selain kau yang pasang atap tuh, yang pasang genteng. Bilang enggak, ada menton, dia pakai bahasa Makassar, enggak ada menton dorong dari atas. Kurasa sekali tuh kakiku didorong, diangkat baru didorong. Seperti itu. Dan tidak lama setelah itu kodong itu bapak 2 minggu setelah dia itu kayak berikan pernyataan meninggal Tommy juga karena patah tulang akut gitu ya, gitu. Seperti itu. Ya terus ini lagi masih di SMP. Ini SMP, beberapa SMP yang mesti menarik buat saya karena ini ceritaku SMP. Jadi ceritanya kita sudah kelas 3 perpisahan sekolah kan.
Nah ini kita perpisahan sekolah akhirnya didapat begini, oh ya ke Malino yuk toh, ini temanku. Jadi terus kebetulan nih temanku ada bapaknya kerja di salah satu badan usaha milik negara toh yang bergengsi lah istilahnya. Nah dia itu bosnya itu bapaknya temanku, dia punya itu rumah peristirahatan itu kayak istilahnya villa lah toh di Malino, tapi Malinonya itu bukan Malino di kota, dia hampir di Kanreapia, daerah Kanreapia tuh yang dingin sekali tuh guys. Jadi jadi di situ mungkin nginap ji santai ji, orang tidak bilang ji tidak apa di istilahnya tidak ini ji, kan rencananya kita mau 1 minggu ceritanya di sana toh, istilahnya habis ini Eptanas dulu istilahnya, apa kan namanya itu istilahnya begitu toh ya, UN sekarang dulu Eptanas, jadi ya mau 1 minggu. Hari pertama oke ji, oke masih main-main kartu apa segala macam, ndak ini ji. Nah hari kedua itu jadi kan ada 5 kamar itu hari di villa, jadi terus yang datang itu kan satu kelas kak semua tuh, hadir semua, harus ada sekitar hampir 50 orang lah, 40 orang lebih beserta guru, wali kelasku, dan itu wali kelasku juga dia bawa suaminya ke sana. Jadi hari kedua itu hari pertama itu oke, ndak ada apa-apa tuh, ndak ini ji, santai ji orang, maksudnya ji seperti biasa ji. Nah hari kedua itu mulai di situ ada aneh-aneh toh. Kenapa saya bilang begitu? Jadi itu kan villa dia rumah kayu, rumah atas, terus dindingnya semua pokoknya kayu semua, kayu dan kayu istilahnya kayu jati begitu mungkin toh, maksudnya karena bagus kan ya. Jadi pas itu tidur, saya kan istilahnya tidur sama teman-teman cewekku semua satu ruangan toh, satu kamar, cuma tapi itu pun karena banyak kita jadi tidak semua jadi itu cewek, kamar cewek itu 2. Jadi tapi di kamarku ini yang terjadi malamnya itu memang ada suara kayak rasa gerusuk dari luar, kayak orang lari-lari naik turun kiri kanan, naik turun kiri, tapi karena mungkin dia capek gitu, maksudnya kan habis masak-masak apa segala macam, jadi tidak terlalu peduli. Saya dipikir mungkin teman-teman laki-laki jini yang rese kali, maksudnya lari-lari. Yang lucu tuh karena pagi-pagi itu kami bangun semua, ada telapak kaki toh, jejak kaki itu dari pintu baru kan kalau Malino kan berembun tuh, jadi kayak basah itu basah itu kayu, itu jejak kaki dari pintu ke dinding ke plafon kembali ke pintu. Apa coba? Dan yang lucunya karena itu siapa juga dalam sini secara rasional ya, siapa yang mau jalan dari maksudnya sampai ke plafon kembali, apa coba? Maksudku secara rasional itu baru itu jejak kakinya, bukan jejak kaki maksudnya kayak kalau diukur mungkin jejak kaki ukuran kaki nomor 44 45 saking panjangnya dan besarnya. Jadi di situ mulai kayak mulai agak-agak apa di istilahnya kayak kenapa ini, kayak mulai ada situ mulai gangguan. Terus di situ mulai, nah ini pas kan itu pagi kejadian kita sadari bahwa itu ada jejak kaki toh. Ini ternyata wali kelasku sama suaminya habis pergi jalan-jalan, tapi nggak tahu ke jalan-jalan kemana. Pulang dari jalan-jalan itu, dan perasaan ini wali kelasku. Tapi karena kan ya maklum mungkin rumah kayu jadi kentara gitu, suara dari kamar sebelah tuh, kebetulan ini kamar sebelah kananku, ini kamarnya itu wali kelasku sama suaminya. Dia bilang, "Pak, kenapa nenek perasaanku kayak mau kemasukan?" Dia bilang itu wali kelasku tuh. Maksudnya, jangan kok begitu, baca-baca kok Tapi semakin ya mungkin karena ini juga mungkin wali kelas nggak sholat kali ya, kemasukan baru yang lucunya ini karena wali kelas orang Jawa, orang Surabaya toh dincas bahasa Makassar coba waktu kemasukan. Dia bilang, "Apa semua kok bikin di sini, apa ngasih numparin ring nih mau tereng ngasih kok." Intinya begitu. Di situ mulai ya namanya saja kita masih SMP tuh, masih kenapa ini deh pulang mungkin deh. Tapi dia bilang itu ya teman itu tuh itu yang istilahnya kayak dia yang penanggung jawab itu yang punya film ndak gitu mungkin mungkin terlalu capek gitu atau bagaimana tuh, mungkin stres kayak apa segala macam, jadi ndak gitu. Nah besoknya tuh malam ketiga tuh malam kedua bukan besoknya, malamnya kita ceritanya ini kan habis beli ayam ini, guru tuh wali kelasku di pasar tuh habis beli ayam, beli ikan, ceritanya bakar ikan api unggun. Ada teman kelasku namanya saja tuh, dia kan anak pramuka, jadi dia tahu itu caranya susun ranting, kasih bagus api unggun apa segala macam. Jadi terus dulu kan minyak tanah masih murah toh, jadi pas itu dia susun gitu, kita lagi nyanyi main gitar, pokoknya tapi memang ribut sekali gitu malam, ribut yang betul-betul kayak
mungkin karena mungkin tuh bagaimana kok kumpul-kumpul ke semua satu kelas tuh ribut nyanyi-nyanyi, ada juga yang main domi atau pokoknya gitu lah ribut. Ini temanku itu sekitar jam, kalau bukan jam 1 jam setengah 2 itu acara api unggun. Nah, dia siram itu minyak tanah ke itu tuh ranting-ranting api unggun tuh. Pas dia siram tinggi sekali tuh naik tuh apinya tuh enggak sampai mungkin sekitar 30 detik atau bagaimana, tiba-tiba dari atas ada jatuh bluk bak begitu pak, terus jatuh pak terguling sampai dekat api unggun itu jatuh ke kepala. Ini kita tuh kepala dengan rambut yang tergulung-gulung, baru masalahnya tuh pas dia dekat api unggun tuh matanya begini. Dan itulah yang dinamakan parakannya Malino. Nah, kita ini malam ini temanku semua yang paling kaget itu temanku, kasihan yang cewek yang pas di belakangnya itu kepala, yang dia dilintas sama itu kepala. Jadi dia kan duduk, pahanya itu dilintasi sama itu kepala. Itu baru kan dia orang gemuk, kasihan tuh itu maksud lari yang nggak tahu dirinya gemuk apa, lari sampai cedera karena maksudnya tuh dia paksa dirinya untuk cepat lari baru naik di tangga, jadi kayak intinya begitulah cedera. Saya ini saking kaget dan takut karena kan saya baru lihat begituan tuh. Maksudnya kalau penampakan biasa sih biasa aja, tapi ini kan yang istilahnya manusia setengah jadian begitu. Ini kan rumah kayu, rumah atas. Tidak kurasa itu diriku manjat itu rumah kayu, tidak via tangga, langsung. Lihat muka tuh saking orang takutnya orang. Pokoknya baku injak mungkin di situ tuh hari. Dan yang syukurnya itu hari itu yang istilahnya penjagaan itu rumah ada namanya Pak itu, namanya itu Pak, itu Bapak. Langsung cepat sigap ambil kurungan ayam besar, ayam jagonya tuh diambil itu kurungan ayam. Terus kan sama anaknya tuh hari dia suruh tuh anaknya, angkat lekon sajadah, ambil kau tuh sejadah sama Al-Quran. Jadi ini kita di kamar yang tadinya ini kan istilahnya kita perempuan 2 kamar, laki-laki 2 kamar, itu tidak ada satu kamar semua. Bayangkan ini satu gompo-gompo tidak ada tidur sampai pagi. Ada yang mengeluh sakitnya kakiku, sakitnya belakangku, pokoknya ada yang mengeluh semua begitu, kasihan karena itu terjeinjak waktu menyelamatkan diri masing-masing. Dan sampainya itu pagi tidak ada tidur, tidak, karena semua takut ada yang mau pulang, ada yang menangis histeris, muka pulang. Tapi kan dulu belum ada HP, kasihan tuh, maksudnya belum ada HP dulu pada saat saya SMP itu, belum ini mau dihubungi orang tua untuk jemput kan tidak mungkin tuh, baru tengah malam juga. Ini juga guruku tidak tahu pingsan di kapan di kamarnya itu bagaimana, walau bisawab. Yang saya tuh cuman saya ingat terus itu baca kuat kursi selalu itu juga, baca kuat itu yang trikul tuh, yang pokoknya Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas itu saya baca terus. Baru itu enak perasaanku waktu ada kan itu hari di Malino itu nggak ada bilang kayak mengaji dulu sebelum azan, langsung ke azan tuh di sayap-sayap dari kejauhan. Baru pindah itu enak perasaanku pas saat azan. Bayangkan itu serasa itu menunggu pagi, serasa 10 abad dirasa karena saking ketakutannya kita semua. Nah, walhaum karena tidak ada orang berani keluar kamar tuh, baru maksudnya tidak ada yang minta, tapi paginya itu kan tidak ada, pokoknya tidak ada sistem, tidak ada, pokoknya semua harus pulang, pokoknya pulang begitu semua. Itu juga bukan bus yang dari sekolah itu hari dipakai PT yang langsung charter. Sempat itu hari pagi-pagi jam 6 lewat mau setengah 7, dia bilang itu saya kan keluar kamar, saya kencing, setan kencingku dari malam ini saking aku tidak mau turun istilahnya di WC di bawah tuh, karena kapan saya turun ke WC bawah pasti saya lihat gitu kepala, karena istilahnya sejajar gitu sama tanah itu WC. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi kencing mak sempat gitu, dia bilang Pak Ego, mau kau lihat sini kok, saya kasih lihat kok. Tapi enggak berani Kak. Jadi istilahnya turun pikir ke bawah dari rumah, mau mikir pulang tuh mau ke arah istilahnya tuh mobil. Sempat dilihat itu kandang cewek cantik sekali, telanjang putih, cantik sekali tuh cewek. Pokoknya bagaimana kalau cewek-cewek Malino asli yang cantik baru putih tuh baru panjang sekarang rambutnya. Dan sempat kak dengar gitu Pak Ego tanya kenapa kok ada di sini tuh. Dia bilang saya cuma tidak ada dia, aku bilang mau ke sini cuman karena lewat terus disambar ke api. Itu api saking tinggi itu api unggun, bayangkan itu.
karena itu api karena ranting-ranting dikumpul berapa sama apinya pinus kering, jadi kayak bentung tinggi bentongnya itu apinya. Intinya begitulah. Jadi setelah itu tidak ada lagi setelah itu tidak ada lagi keinginan untuk malino kumpul-kumpul begitu karena trauma. Itu ya begitu. Sebenarnya ada saya mau cerita sebenarnya sih, tapi ini bukan kejadian waktu saya kecil, tapi maksudnya untuk pengetahuan saja. Maksudnya saya harus cerita ini, maksudnya dalam artian tuh supaya untuk perempuan-perempuan. Nah, jadi sebenarnya itu kalau ini kejadian saya sudah berumah tangga ada anakku. Jadi saya ke rumahnya mertuaku toh, tapi di luar daerah, di kampung lah istilahnya. Jadi ini kebiasaannya keluarganya suamiku, biasanya pada saat dia menstruasi itu pembalutnya tuh pembalut dia ndak buang, dia cuma taruh di lantai kamar mandi. Jadi orang masuk walaupun dibalik, tapi kan tetap itu darahnya darah menstruasi itu kayak mengalir sama air itu kan. Jadi suatu malam bangun Kak mau kencing, itu di rumahnya ini rumahnya mertuaku ini. Suatu malam bangun Kak muka buang air, belum masuk kamar mandi, tapi kan pintu kamar mandi kan terbuka terus, dia tuh tertutup kalau ada orang dalam. Kaget Kak karena ada kuntilanak. Itu kuntilanak lagi jilat-jilat itu pembalut. Dengan lidahnya tuh menjulur sampai ke, bayangkan dari plafon sampai lidahnya sampai ke enggak terbang dari plafon jadi lidahnya. Jadi saya bilang, jadi sekali-sekali kalau perempuan haid, kalau bersihkan itu pembalut langsung buang, jangan taruh-taruh di kamar mandi, karena sebenarnya itu makanannya itu para jin-jin fasik itu. Jadi masa SMA aku tuh kan namanya saja kita SMA masih labil-labilnya tuh, masa pancaroba lah istilahnya, masa nakal-nakalnya kita, masa peralihan antara mau kebaya atau kenakal. Jadi waktu SMA itu saya kan tidak sekolah di Makassar awalnya. Nanti saya kelas 2 SMA baru saya pindah ke Makassar sekolah. Dan kebetulan sekolah SMA aku ini juga kalau bisa saya bilang salah satu tempat dedemit sih kalau menurutku, karena saking banyaknya juga tuh. Nah jadi ada juga satu paling ceritaku, dia titip harus ceritakan. Oke, saya cerita. Jadi ini kan pertama, saya kan dulu waktu sampai SMP kan masih tinggal di rumah nenek. Pas SMP ke tahun 99 itu saya pindah ke rumah yang sekarang ini saya tempatin tuh. Jadi penghujung tahun 99 itu saya di rumah nenek, mau kesini ceritanya. Jadi saya suruh teman SMP ku antar Kak, namanya N, tapi cewek gitu. Tapi ini N kan rumahnya dia di kompleks IKIP dulu, kan sekarang WNM toh. Tunggu dulu biasanya dulu ke rumah, saya mau ambil. Dia mau ambil uang, mobil bensin itu hari. Ternyata dia lewat belakang, lewat karunrung, jalan pintas istilahnya toh. Saya kan enggak tahu bilang itu karunrung, itu dulu rumah yang pembantaian apa segala macam tuh. Nah pas di jalan, kenapa ini suasananya di sini dingin sekali, tapi dingin lain-lain, dingin baru berat gitu. Ini temanku tuh gas motornya kayak susah sekali dia gas, maksudnya berat. Tapi dari bilang kecurigaanku, bilang apa-apa. Tiba-tiba pas mau belok kanan itu tuh ke rumahnya itu Ahmadi. Saya kan enggak tahu, bilang dulu namanya Ahmadi, saya enggak tahu. Ada laki-laki, bapak-bapak langsung duduk kan saya bonceng laki-laki duduk di sebelah paha kananku dengan modelnya itu pucat, tapi dia punya kepala itu dia kayak habis tergorok, kayak habis digorok begitu, beserta darah-darahnya, beserta begitulah, dan lebam-lebamnya. Bagaimana caranya naik di motor? Walau saya enggak tahu, tiba-tiba ada di pahaku sebelah kanan. Saya kaget, kenapa ini? Jadi baku lihat kayak begini. Saya baku lihat di begini, terus saya bilang dalam hatiku, dibilang siapa kok? Tapi saya cuma bilang Ahmadi. Dia cuma bilang begitu. Dia bilang Ahmadi. Terus tapi kalau terus saya lihat terus dalam hatiku, terus apa masalahmu sama saya? Maksudnya apa urusanmu sama saya? Itu Terus setelah lewat beberapa ratus meter, tidak ada saya bilang, saya baca-baca, hilang sendiri
Dan akhirnya itu motor kembali normal seperti biasa, tidak bilang berat, tidak apa. Enggak Ji. Nah pas SMA saya baru tahu bahwa itu pembantaian tuh Mari di situ di belakang rumah. Dan yang angkat itu mayatnya itu kodong itu Bapak Ahmadi rahimahullah itu depan rumahku. Jadi itu dulu depan rumahku, namanya Bapak itu dia kan dulu intel polisi. Kan tidak ada yang berani angkat dulu semua itu mayatnya itu di dalam sumur tuh, tidak ada yang berani. Jadi itu Bapak yang beranikan diri untuk ambil semua itu mayatnya itu kodong sekeluarga di dalam sumur. Yes. Kenapa putus komunikasi sama? Oh iya Habil. Mungkin dilihat saya sudah dewasa nih. Dia kan maunya berteman sama anak-anak saja. Dan jujur Habil itu pernah waktunya anakku lahir dia pernah datang. Kayak dia mau merapat ke anakku, cuma saya bilang jangan kok sekali-sekali merapat. Karena istilahnya saya tidak mau ada keturunanku seperti saya. Sudah cukup saya terakhir yang seperti ini. Sudah karena tidak ada manfaatnya buat saya. Untuk apa? Begitu. Bagaimana responnya? Sedih sekali kayak bilang. Jadi kau lupa kayak istilahnya begini kayak jadi kau lupakan mak. Iya pada yang sudah mi. Tapi dia bilang satu-satu peringatan sama saya bilang gini. Di masamu dewasa nanti akan banyak hal-hal yang terjadi yang di luar dugaanmu, di luar nalarmu. Persiapkan dirimu, persiapkan mentalmu, kasih bagus imanmu. Itu Habil. Seperti itu. Ini Habil. Ini kan teman anak-anak. Pasca besar dia masih kecil. Masih seperti itu. Masih dengan model seperti itu, dengan sering ketawa kayak anak-anak kalau main-main cekikikan ketawa. Paling dia suka main-main lompat-lompat. Pokoknya kalau ada bola entah saya main bola bekel kah atau main bola bulu tangkis, dia selalu mau berusaha untuk tangkap kayak anak-anak pada umumnya. Cuma anak-anak dari bangsa jin tuh bukan bangsa kita itu Ji. Karena sekarang masih sering ke rumah lama itu. Masih kadang-kadang. Kondisi sekarang jelas ada penambahan makhluk, jelas Mi, karena ternyata kan ini rumah yang dulu sempat dikasih ada tempat kos untuk anak mahasiswa toh, dan ada beberapa yang dari Ambon, ada juga dari Kalimantan. Jadi istilahnya mereka membawa penjaganya masing-masing. Hodamnya istilahnya kayak hodamnya masing-masing dia bawa tuh sebagiannya. Tapi yang lucunya mereka nggak mau pulang. Jadi itu tempat kan sekarang tempat kosnya itu yang kan ini rumah lama lantai 2. Jadi itu sekarang itu yang lantai 2 tuh kan kosong itu istilahnya kosong itu lantai 2 sudah tidak dikasih tempat kos lagi. Ramai dengan penduduk baru. Jadi kayak Ji sempat terakhir saya ke sana saya ke atas itu ke tempat itu ke loh malah semua ini penduduk lama tidak semua saya penduduk baru semua ini cuma Ji cuma saya kayak rata-rata sih pakai pakaian kerajaan di daerahnya masing-masing. Jadi kayak dari Ambon ya pakaiannya mereka pakai pakaian kerajaan kebesarannya mereka, yang dari Kalimantan juga kayak ala-ala suku Dayak begitu seperti itu. Tapi tetap ada Ji yang bertahan di situ yang istilahnya penduduk lama yang perempuan itu perempuan bukan kuntilanak bukan, dan bukan juga kayak apa itu perempuan. Jadi saya cerita Mina itu perempuan yang pernah menampakkan diri sama teman kuliahku 2 orang. Jadi satu orang teman kuliahku didorong dari tangga, kan dia ada di atas itu perempuan. Satunya lagi dibaret lengannya. Jadi dikasih di garis coret strak. Dan sampai di belakang itu. Cuma kecoretannya itu kukunya. Seperti itu. Jadi itu tapi yang genderuwo itu yang di belakang kan dulu itu di belakang kamar mandiku tuh kan di situ kandang ayam dulu, kandang ayamnya nenek itu sama ada juga daun enggak ada di situ karena sempat waktu waktu SMA itu ada temannya tanteku kebetulan katanya sih orang jago juga paranormal itu dia yang bantu saya untuk bunuh dia. Jadi istilahnya itu bapak-bapak 3 orang sengkang berat berat enggak Ji semuanya di belakang tak di belakang tuh ya iya udah jadi tuh
istighfar saya enggak gitu, enggak mengganggu. Jadi apa, jadi itu hari kan sering gangguan-gangguan di rumah tuh, itu di rumah nenek. Dia itu dipanggil itu teman itu nek tante itu datang pergi lihat apa sih sebenarnya ini di rumah, kenapa mengganggu sekali, karena pokoknya setiap orang datang bermalam apalagi yang baru ada sih gangguannya, mau itu ditarik kakinya saat tidur, mau itu pokoknya ada saja lah pokoknya gangguannya. Terus dibilang bisa kilat toh dek, saya bilang iya bisa, itu tuh mata tak. Jadi itu bapak dikasih tasbihnya begini, dikasih putar-putar itu, terus dia baca ayat-ayat Al-Quran. Tapi saya penglihatanku bukan tasbih itu yang dia putar-putar, kayak semacam pedang. Jadi secara apa istilahnya ini, entah itulah pokoknya pedang. Terus dia bilang kasih kita lihat itu yang kita lihat itu di belakang. Saya sudah tarik ini ke ruang tamu, tapi memang itu yang genderuwo. Saya bilang tuh Adam dia bilang lihat Mina, dia ambil jurus istilahnya tuh, baru dia bilang Allahu Akbar, dia dikasih gini terus itu tasbihnya potong-potong itu makhluk, istilahnya kayak hancur gitu tuh ini baru beda deh. Bukan apanya, karena bau itu busuk sekali baunya itu makhluk pada saat dibunuh, bau anyir, bau busuk, dan semua cium yang ada di ruang tamu pada saat itu. Sampai itu ada itu bapak satu muntah karena saking busuknya itu baunya, karena ternyata itu makhluk sudah ribuan tahun juga. Jadi kayak tuh istilahnya ilmunya sudah tinggi dia itu jin juga. Jadi kayak ada perlawanan tuh, dan katanya kalau di bangsa mereka itu semakin tinggi tuh ilmunya jin, semakin istilahnya perlawanannya juga semakin banyak juga kotoran yang dia makan, sari-sari kotoran istilahnya begitu seperti itu.